Pada kesempatan hari ini kita akan membahas, mengenai peluang trading berdasarkan sesi perdagangan. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, nanti kita akan bahas mengenai, sesi perdagangan, berikut peluang-peluang yang ada, kemudian kita juga nanti akan, live trading juga mengenai strategi yang nanti akan, saya share. Nanti kita akan langsung, ke live trading, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung, melihat strategi yang, kita share pada hari ini di acara webinar pada kesempatan siang hari ini. Baik, kita masuk ke slide, materi. Oke, mungkin Bapak Ibu yang sudah transaksi, yang sudah trading, entah itu di forex, entah itu di komoditi, atau di indeks, ya mungkin khususnya yang di forex sih ya, yang khusus di forex atau di currency, transaksi di mata uang, kita tahu marketnya bergerak atau berjalan 24 jam, mulai hari Senin jam 4 pagi, kemudian ditutup menjelang jam 4 pagi hari Sabtu. Jadi market untuk mata uang atau di currency atau di forex itu bergerak 24 jam. Dari negara yang bagian paling timur, ada New Zealand atau Selandia Baru, kemudian disusul dari negara, Australia, dari benua Australia, kemudian diikuti oleh negara-negara yang ada di kawasan Asia, termasuk Indonesia, kemudian ada Malaysia, Thailand, Jepang, Korea, China, Hong Kong, dan lain sebagainya. Setelah itu menjelang siang hari, bergerak kita ke sesi perdagangan Eropa. Jadi negara-negara di Eropa itu sudah mulai open market seperti saat ini, saat kita webinar saat ini, beberapa negara atau bursanya di negara-negara di, Eropa sudah mulai open market. Jadi pergerakan mata uang, pergerakan forex, pergerakan komoditas, indeks saham itu juga mulai, bergerak dan tingkat volatilitasnya pun juga, lebih besar. Nah, jadi karena dari Selandia Baru, Australia, Asia, Eropa sudah, open market semuanya, jadi volume transaksi sudah semakin besar dan, range yang terbentuk itu juga semakin, lebar atau semakin banyak. Kemudian menjelang malam hari, jam 8 sekitar jam 7 malam lah ya, waktu Indonesia Barat, market Amerika sudah mulai open market, mulai dari Amerika Utara, kemudian Amerika, Tengah, Amerika Selatan, itu sudah mulai buka sampai, market Amerika ketika kita malam hari, ya. Jadi mulai jam 7 malam, 19.00 WIB, itu mulai dari Amerika Utara sampai terus jam 8, jam 9 baru full seluruh benua Amerika, perusahaan sudah mulai open market. Nah, ketika malam hari, ketika market Amerika open, otomatis market yang ada di Selandia Baru sudah, mungkin sudah tutup, bursanya sudah tutup, kemudian bursa yang ada di Australia pun juga sudah, tutup, kemudian bursa yang ada di negara-negara yang Asia pun juga sudah tutup ketika, sesi perdagangan Amerika dimulai. Nah, tinggal Eropa sama Amerika. Kemudian yang Eropa pun sendiri pun, bursanya sudah mulai tutup sekitar jam 12 sampai jam 1 dini hari. Nah, setelah itu tinggallah market Amerika yang berjalan sendirian sampai nanti menjelang jam 4 pagi. Nah, ketika jam 4 pagi bursa Amerika tutup, menyambung lagi dari Selandia Baru. Selandia Baru, Australia, kemudian Eropa, kemudian Amerika, terus terus menerus. Jadi market untuk currency atau mata uang atau di forex ini dia berjalan 24 jam. Nah, untuk market yang ada di komoditas atau di komoditi, soalnya banyak sekali nasabah dari GK Invest yang bertransaksi di emas. Nah, untuk market emas pun jalannya 23 jam, jadi ada jeda waktu istirahat 1 jam. Jadi open market jam 5 pagi sampai jam 4 pagi di hari berikutnya. Jadi ada jeda waktu 1 jam
Begitupun dengan, komoditas lainnya seperti crude oil, kemudian perak, jadi ada jeda waktu untuk 1 jam. Nah, kemudian untuk market yang di mata uang ini yang volume transaksinya itu, sangat besar sekali. Jadi diperkirakan 2020 ini volume transaksi sekitar, mencapai 9 triliun. Nah, sekitar 9 triliun US dollar. Jadi banyak sekali yang bertransaksi di, forex. Karena di forex ini kan, macamnya kan, ragamnya kan banyak sekali. Sedangkan di GK Invest, kita untuk forex ada sekitar 27 pasangan mata uang. Nah, jadi banyak sekali, peluang bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memanfaatkan pergerakan mata uang atau forex di GK Invest. Nah, tentu saja kita menggunakan MetaTrader 5 yang, MetaTrader yang terbaru, versi yang terbaru yaitu di MetaTrader 5. Nah, untuk di sesi perdagangan, di webinar kali ini, di sesi perdagangan, nanti kita akan bahas mengenai, strategi apa sih yang akan kita share untuk bapak-bapak, ibu-ibu, siapa tahu nanti bisa menjadikan, peluang atau menjadikan, apa ya, untuk kita mencari ya untuk menambah-nambah equity lah, untuk menambah-nambah equity, siapa tahu equity-nya juga bisa bertambah dari strategi yang kita share. Nah, ini untuk sesi perdagangan saya rasa Bapak Ibu, sudah paham yang mungkin, sudah sering transaksi ataupun, sudah sering melakukan transaksi di mata uang atau di forex, itu mungkin juga sudah paham ada sisi Sydney, Tokyo, London, New York, kembali lagi ke Sydney lagi, seperti itu. Nah, untuk sesi perdagangan Asia, nah kita pisahkan jadi 3 ya, sesi perdagangan Asia, sesi perdagangan Eropa, sama sesi perdagangan Amerika. Nah, untuk sesi perdagangan, Asia, nah ini dia, ini ada, eee, peraturan untuk strategi. Nah, strategi yang akan kita, kita bahas kali ini. Jadi kita kali ini tidak menggunakan indikator, ya mungkin ada indikator cuma satu, kita nanti pakai moving average. Nah, kita pakai moving average, kemudian itu pun cuma untuk melihat, tren apa nih, ini lagi uptrend atau downtrend. Nah, nanti ada, dibantu dengan indikator, moving average, kita pakai yang simple, simple moving average. Nah, ini yang akan kita share pada kesempatan kali ini, siapa tahu ini strategi ini juga, eee, semoga bisa menambah, peluang transaksi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah punya strategi sendiri, yang sudah punya strategi, olahan sendiri, yang sudah di-riset sekian lama dan mungkin, sudah tahulah ya strategi yang dipakai sendiri. Tapi tidak ada salahnya kalau kita di sini berbagi ilmu. Nah, di sini kita berbagi ilmu, kita di sini berbagi, strategi trading, siapa tahu strategi ini juga, cocok lah ya, bisa cocok atau bisa digunakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, paling tidak untuk menaikkan equity. Nah, kalau sudah menaikkan equity, equity terus tumbuh, ya siapa tahu setiap hari bisa, narik atau withdrawal. Ya mungkin kalau misalnya nggak bisa seminggu ya, nggak bisa setiap hari ya mungkin seminggu sekali lah ya, seminggu sekali bisa ada penarikan. Oke, untuk strateginya di sesi perdagangan Asia, nah sesi perdagangan Asia, kita pakai currency-nya ini kita di forex ya, kita coba di forex, nanti untuk kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat yang di emas, gimana nih strategi kalau ini diterapkan di gold atau di XAU atau di emas. Nah, nanti kita langsung live trading, nanti kita, coba kita lihat peluangnya seperti apa. Eee, Strategi ini bisa digunakan di Aussie, Australia dollar lawan US dollar, kemudian New Zealand dollar lawan US dollar, Australia dollar lawan, yen Jepang. Time frame bebas. Nah, kita tidak terpatok sama time frame. Mau pakai M5 boleh, mau pakai M15 boleh, M20 boleh, 30, H1, H2, H3, H4, H6, H12, terserah bebas. Cuman
supaya lebih enak kita, melihat pergerakan harga atau sesuai dengan strategi yang kita terapkan kali ini, mungkin kita bisa pakai yang time frame yang H1 lah ya, 1 jam. Nah, nomor 3, perhatikan antara jam 00.00 waktu MT5 GK Invest, berarti jam 00.00 itu jam 5 pagi waktu kita ya, jam 5 pagi waktu WIB. Perhatikan jam 00.00 waktu MetaTrader, tapi kita lihatnya MetaTrader. Waktu 00.00 jam MetaTrader, oh sorry, jam 4 lah ya, jam 4 pagi. Sekarang musim panas. Kalau musim dingin, opennya 00.00 itu jam 5 pagi. Tapi karena saat ini kita masuk musim panas, berarti open marketnya jam 4 pagi WIB, waktu Indonesia bagian barat. Nah, perhatikan jam 00.00 waktu MetaTrader GK Invest sampai jam 08 waktu MetaTrader GK Invest. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau bisa dikasih kayak semacam apa ya, separator lah ya, kasih separator atau pembatas. Nah, kasih separator pembatas, kemudian catat harga tertinggi beserta harga terendah dalam range waktu tersebut. Jadi antara jam 00.00 waktu MetaTrader sampai jam 08 waktu MetaTrader, itu Bapak Ibu catat harga tertinggi dan harga terendahnya di berapa nih. Nah, gitu. Kemudian di jam 09, nah setelah 1 jam lewat dari jam 8 ke jam 9 waktu MetaTrader GK Invest, kita bisa pasang buy stop di harga tertinggi. Jadi tadi sudah kita catat nih harga tertingginya mulai jam 00.00 sampai jam 08. Catat, kemudian ketika jam 09 kita pasang limit atau pending order di harga tertinggi antara jam 00.00 sampai jam 08, jam, waktu MetaTrader. Kemudian kita juga pasang sell stop di harga terendah antara jam 00.00 juga jam, 08. Nah, jadi langkah pertama kita, pilih waktunya dulu antara jam 00.00 sampai jam 08 nih. Nah, kita kasih separator. Nanti habis ini kita live trading lah ya supaya lebih jelas. Kita kasih separator, setelah itu, kita catat harga tertingginya di antara range 08 sampai 09 ini di kisaran berapa? Nah, kita catat. Kemudian kalau sudah mendapatkan harga tertinggi sama harga terendah, di jam 09 kita pasang pending order. Buy stop untuk harga yang tertinggi, misalnya harga tertingginya di level 1 poin, misalnya Dimas misalnya. Dimas misalnya harga tertingginya 17.26 misalnya. Nah, kita pasang buy stop 17.26. Kemudian harga terendahnya antara jam 00.00 sampai jam 08, misalnya harga terendahnya 17.10 misalnya. Nah, kita pasang sell stop di sell stop di harga 17.10. Nah, seperti itu. Kemudian, karena ini untuk yang di forex, eee, kita ini bermainnya sih, untuk kecil ya, kita bermain kecil yang di sini. Take profit-nya, tipis, kita ambil, 100 pip sampai 250 pip. Karena 5 digit, jadi, 100 pip sama sampai 250 pip. Kemudian untuk stop loss, nah stop loss kita bisa gunakan untuk stop loss, buy stop, kita bisa menggunakan harga sell stop. Kemudian untuk stop loss sell stop, kita bisa menggunakan harga buy stop. Nah, seperti itu. Jadi, eee, misalnya buy stop-nya katakanlah di 17.26 misalnya, kemudian sell stop-nya di 17.10. Nah, untuk stop loss mungkin kita bisa gunakan yang 17.26, buy stop-nya kita gunakan 17.10, kemudian kalau yang sell stop di 17.10 kita gunakan stop loss-nya di 17.26. Kemudian apabila salah satu pending order menjadi open posisi dan mencapai take profit, pending order lainnya bisa kita cancel, nah gitu. Jadi kalau salah satu misalnya buy stop-nya jadi open nih, kemudian kita biarkan dulu, kita biarkan, pending order juga kita biarkan, sell stop-nya kita biarkan dulu terpasang, biar terpasang. Kalau misalnya buy stop-nya ini, open buy-nya ini sudah mengenai take profit, baru kemudian pending order yang sell stop kita cancel.
seperti itu. Jadi di sini kita bermain, pendek, bermain, apa namanya, intraday atau short term, kita ngambil take profit sekitar 100 pip sampai 250 pip. Nah, kemudian yang sedikit mungkin kita hindari, kalau misalnya ada jadwal FOMC atau apa namanya, bank sentral Amerika sedang, mengadakan meeting, ya mungkin sebaiknya kita tidak memasang pending order atau sebaiknya kita libur dululah, libur dulu transaksi. Tapi kalau misalnya ingin Bapak Ibu mencoba, itu silahkan, mungkin bisa pakai lot yang paling kecil lah ya, paling kecil. Ataupun ketika ada non-farm payroll. Nah, kalau non-farm payroll ini kan biasanya gerakannya kan cepat. Nah, biasanya untuk yang, non-farm pun juga, sebaiknya mungkin bisa kita hindari. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ingin merasakan, teknik ini di non-farm payroll, ya mungkin bisa pasang dengan lot yang kecil. Tentu saja dengan, jangan lupa untuk stop loss juga dipasang, take profit juga dipasang. Nah, untuk gambaran chartnya tuh seperti ini, kita bisa lihat slide, eee, di Aussie, Australia dollar lawan US dollar, ini karena sesi pagi, jadi, kita bisa transaksi di, AUD USD. Nah, jadi yang saya kasih yang saya kasih warna hijau, itu yang, range antara jam 00.00 sampai jam 08.00. Nah, kemudian harga tertingginya sudah saya catat, harga tertinggi di sesi Asia, kemudian harga terendah di sesi Asia, itu juga sudah saya, apa namanya, sudah saya catat, sudah saya masukkan. Nah, karena kadang ada pergerakan yang setelah breakout mungkin pergerakannya kecil, makanya kita pakai take profit-nya pendek. Nah, gitu. Kadang atas bawah pun kena, sell-nya kena duluan, kemudian buy-nya pun juga bisa, apa namanya, jadi open juga. Buy stop-nya bisa jadi open, sell stop-nya juga bisa bisa jadi open. Jadi, kita di sini bermain pendek. Di situ ada harga tertinggi, sudah saya kasih apa, anak panah, kemudian yang warna hijau itu range antara jam 00.00 sampai jam 08.00. Nah, nanti habis ini mungkin kita langsung live, trading, kita coba lihat di MetaTrader apakah ada peluang nih hari ini. Nah, nanti kita lihat. Kemudian di situ saya ada, indikator, saya kasih indikator, apa namanya, eksponensial, EMA. EMA 21 untuk kita bisa melihat apakah ini trennya lagi naik atau lagi turun. Nah, jadi bisa kelihatan ketika, harganya, bergerak, naik melewati harga tertingginya jam 00.00 sampai jam 08.00, itu harga candle, di gambar candlestick kecenderungannya dia di atas, di atasnya moving average 21, EMA ya, EMA 21. Tapi ketika dia break low, ketika melewati harga terendahnya sesi Asia antara jam 00.00 sampai jam 08.00, pergerakan candlestick kecenderungannya dia lebih di bawahnya, apa namanya, di bawahnya EMA, Exponential Moving Average period 21. Nah, kecenderungan di situ. Nah, nanti kita lihat apakah hari ini ada peluang, dengan strateginya atau tidak, nanti kita lihat di Aussie. Kemudian misalnya nih, sempat terjadi fall juga. Jadi dalam, sebulan, rata-rata pernah cuma sekali, yang paling sedikit agak banyak 3 kali dalam sebulan. Jadi pernah 1 bulan mungkin, 3 kali kita bisa kena stop loss. Jadi stop loss harus Bapak Ibu atur, stop loss harus diperhatikan meskipun teknik ini memang simpel, apa namanya, sedikit, kita bisa mencerna lah ya, tidak terlalu rumit. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin saya ngasih strateginya sedikit agak rumit karena banyak indikator, tapi kalau yang ini kita berdasarkan waktu. Nah, gitu. Dalam 1 bulan kadang juga 1 kali, pernah 3 kali, 3 kali kena apa namanya, ya mungkin bergeraknya sedikit seperti yang saya kasih gambar itu di Aussie, warna kuning, agak sedikit kuning-kuningan, itu sempat harganya turun sedikit, belum sempat terkena take profit, 100 pip, tapi harga keburu naik.
Nah, begitu naik mungkin kita kena stop loss, tapi yang di buy-nya, buy stop-nya pun itu jadi open posisi. Nah, dia jadi open posisi paling tidak juga sedikit mengurangi kerugian kalau misalnya nih, katakanlah mungkin sell stop-nya jadi open sell, belum terkena take profit, keburu naik, kemudian buy stop-nya jadi open posisi, otomatis open sell-nya akan ter-close otomatis kan ya, close otomatis, tinggal open buy-nya saja. Tapi ketika open buy-nya ini pun juga sudah kena take profit ya, paling tidak mengurangi kerugian yang diderita pada saat itu. Nah, gitu. Ini gambarnya saya capture kemarin. Nah, kemarin Aussie dari jam 00.00 ini yang candle yang terakhir, mungkin Bapak bisa lihat yang paling kanan itu memang sudah breakout harga tertinggi sesi Asia 00 sampai jam 08 breakout itu juga saya rasa sudah kena take profit itu sekitar berapa 100 pip lah ya, 100 pip kita pakai 5 digit. Itu untuk Aussie, Australia dollar. Bagaimana dengan New Zealand? Nah, kita lihat New Zealand nih, peluang New Zealand seperti apa? New Zealand juga kurang lebih juga hampir sama kayak Australia dollar. Jadi pergerakannya apa namanya juga kecenderungannya tidak terlalu lebar, sedengan ya, masuk kategori sedang lah ya. Kalau yang mungkin pergerakannya lebar mungkin kayak GJ, EJ, nah itu GA, pound sterling Aussie, ya itu pergerakannya sangat lebar sekali. Nah itu kita bisa melihat, kita bisa apa namanya, melihat dari EMA-nya. Nah kalau misalnya kecenderungan dari candlestick-nya di atasnya eksponensial moving average, nah itu kecenderungan aja di atas. Tapi kalau misalnya candlestick-nya di bawah moving average, kecenderungannya marketnya turun atau kecenderungannya mengenai harga terendah. Nah, kalau di atas candlestick moving average, di bawahnya candlestick kecenderungannya yang terkena biasanya buy stop-nya. Nah, ini bisa jadikan filter. Jadi kita cuma pakai EMA ini untuk memfilter ini yang kena mana nih, harga tertinggi atau harga terendah. Nah, jadi untuk kita tahu atau bisa untuk kita filter. Nah, ini untuk yang di sesi untuk yang New Zealand, untuk yang bulan ini, bulan Juni ini baru 1 kali sih ya, baru 1 kali kena, mungkin ini turun tapi belum kena take profit, belum kena take profit-nya, keburu harganya naik, nah kita kena stop loss. Otomatis yang buy-nya juga kena take profit, jadi sedikit mengurangi kerugian yang apa namanya, kita derita ketika harganya sell-nya jadi open, sell stop-nya jadi open, tapi belum terkena take profit-nya, paling tidak kerugian bisa sedikit dikurangi karena buy stop-nya jadi open posisi dan mengenai target take profit. Seperti itu. Oke, sekarang kita live trading, kita lihat sesi perdagangan Asia dulu, nanti habis ini kita lanjut sesi perdagangan Eropa, jadi masih ada kelanjutannya. Nanti Bapak Ibu masih saya harapkan juga masih stay tune di sini di webinar. Oke, ini saya share untuk MetaTrader. Saya share untuk MetaTrader, kita lihat peluang hari ini apakah ada peluang di Aussie, New Zealand, ataupun di Aussie Yen. Oke, kita sudah share MetaTrader, kita lihat Aussie dulu, Australia dollar. Nah, jadi untuk langkah pertama mungkin Bapak Ibu bisa coba dulu di demo akun supaya nanti sedikit terbiasa lah ya. Nah, langkah pertama ini untuk Aussie, Australia dollar lawan US dollar, kita pilih waktunya dulu nih. Dari jam 00.00 sampai jam 08.00. Nah, di sini lah ya. Kemudian kita kasih warna supaya lebih cantik dan lebih menarik. Nah, kita lihat ini. Nah, ini warnanya saya ganti lah ya supaya lebih cantik dan lebih menarik. Misalnya kita pakai warna merah misalnya. Nah, wah mungkin merahnya candlestick-nya terlalu sedikit. Kita pakai warna biru deh ya. Nah, seperti ini. Nah, ini
sesi tadi mulai jam 00.00 sampai 08.00, ini peluang untuk hari ini. Ini untuk harga tertingginya tuh di sini, ini saya kasih, apa, anak panah. Nah ini harga kebalik. Nah ini harga tertingginya tuh di sini. Ini harga tertingginya 0,68959. Mungkin kita kasih harga lah ya, harganya supaya kelihatan. 0,68589. 68, sorry kebalik, 68959. 959, nah seperti ini. Jadi kita langsung pasang di harganya, tambah tanpa kita perlu tambahin, eee, apa, 2 pip, 3 pip untuk spread, saya rasa kita langsung pasang harganya ini, soalnya sepanjang saya riset, saya, langsung pasang harga tertinggi tanpa saya tambahin beberapa pip gitulah ya. Nah di sini harga tertinggi, kemudian kita lihat untuk yang di harga terendah. Ini saya cari anak panah lagi supaya, nah di sini harga terendahnya nih. Ini harga terendahnya 68.365. 68.365. 365. Nah, kita kasih. Oke. Nah, untuk hari ini Australia dollar, versus US dollar belum mengenai, apa namanya, limit yang di apa, kita pasang harga tertinggi sama harga terendah jam 00.00 sampai jam 08.00. Jadi belum breakout lah ya, belum, apa namanya, belum melewati. Dan untuk ini mungkin untuk ini yang kemarin, coba kita lihat yang kemarin nih. Kita lihat kemarin, kita kasih, apa, nah ini kemarin seperti ini. Ini harga yang tertinggi yang kemarin, nah di sini dia. Nah, dia menembus harga tertinggi. Nah, tertingginya kemarin 68.963. 963. Nah, aduh besaran. Inilah ya, sedikit saya kurangi. Nah, sini. Kemudian ini yang oh enggak kena, kita yang satu aja. Nah, yang kena ternyata base stop-nya di 0,68963. Sempat breakout, naiknya sampai di 0,69218. Nah, ini harga tertingginya ini 0,69218. Harga tertingginya di sini nih. Nah, ya saya rasa kena take profit lah ya kalau kita ngambil, 100 pip. 100 pipnya berarti di, 0,69063. Nah, 0,69063. Kita misalnya buy-nya di 0,68963. Nah, jadi 100 pip ke atas, saya rasa kita sudah mengenai take profit. Nah, ini yang kemarin. Untuk yang hari ini belum terjadi apa-apa. Nah, gitu. Nah, sekarang kita coba yang New Zealand nih. Apakah New Zealand juga memberikan peluang pada hari ini? Nah, kita cek dulu, kita cek sama-sama. Ini saya ganti hitam putih supaya tampilannya lebih, kelihatan. Untuk yang hari ini kita pantau dulu sampai di jam 08.00. Kemudian di sini kita kasih sedikit warna-warna supaya kelihatan dan kelihatan apa, kita terlihat dan, menarik. Nah, di sini. Ini untuk harga tertingginya di sini.
Balik. Nah, ini harga tertingginya tuh di sini. Nah, New Zealand tertingginya 64786. 64786. 0,64786. Nah, di sini nih tertingginya. Kemudian ini untuk harga yang, terendah, oh kebalik, harga terendahnya di 64212. 64212. 0,64212. Nah, ini juga New Zealand-nya juga belum mengenai, target hari ini ya, harga terendah sama harga tertinggi. Nah, kita lihat harga yang kemarin nih, gimana. Jam 08.00. Nah, kita pakai separator supaya kita gampang untuk mengidentifikasinya. Kemudian kita kasih warna, supaya kita mudah untuk mengidentifikasi. Nah, ternyata menembus, harga tertinggi ya, ini kelihatan, ini harga tertingginya di sini. Nah, untuk yang kemarin melewati harga tertinggi. Nah, ini harga tertingginya 0,6467. 64607. 607. Terus, ini ternyata dia breakout dan melewati harga tertingginya sesi Asia antara jam 00.00 sampai jam 08.00. Ini harga tertingginya sempat breakout, harga tertingginya 64732. Oh, yang ini ya, sorry, harga tertingginya yang sebelah sini. Nah, 64754. Nah, saya rasa kita dapat lah ya, 4754. 4754. Nah, nih. Ya, saya rasa kita juga, dapat take profit, 100 pip lah ya, 100 pip, di 64, kita buy di 64607, 100 pip berarti ya di 64707. Nah, gitu. Kita dapat profit yang kemarin. Ini kalau kemarinnya lagi kayaknya yang dapat sell-nya sih. Oh ya, mungkin kita filternya yang itu. Kita pakai filter dulu, saya lupa pakai moving average. Nah, moving average 21. Oh ya, kita pakai periode 21, metodenya eksponensial, kemudian apply to-nya kita pakai yang ini nih, HSCC, garis miring 4, kita pakai yang paling bawah. Nah, kemudian kita klik OK, kan kelihatan. Kemarin dia breakout, sorry, kemarin moving average-nya sempat, candlestick-nya sempat bergerak di atasnya moving average, jadi kecenderungannya dia naik mengenai buy-nya. Kemudian yang 2 hari yang lalu, hari Rabu, hari Selasa, berarti ini yang hari Selasa, candlestick bergerak di bawahnya moving average, kecenderungannya marketnya downtrend atau turun. Nah, gitu. Ini kasih warna. Nah, ini yang kemarin juga, dapat lah ya. Kita kasih warna gini, ini harga terendahnya di sini, harga tertingginya di sini. Nah, kita kecilkan supaya kelihatan. Ini tuh harga tertingginya yang 2 hari lalu, hari Selasa. Terus ini yang harga terendahnya nih. Nah, ternyata dia mengenai harga terendah, breakout. Di bawahnya kebetulan juga candlestick-nya bergerak di bawahnya exponential moving average. Nah, EMA, EMA 21. Nah, bergeraknya di sini. Jadi yang kemarin cuan dapat, 2 hari lalu Selasa juga kita dapat New Zealand. Hari ini belum dilewati. Harga terendahnya New Zealand 0,64212 belum terlewati. Sampai saat ini sekarang running di 0,64360. Kemudian harga tertinggi hari ini, nah di sini nih harga tertingginya 0,64786. Itu juga belum terlewati untuk yang hari ini. Nah, ini untuk yang New Zealand.
Coba kita lihat yang sedikit currency di sesi Asia yang sedikit gerakannya agak sedikit, apa namanya, lebar. Nah, kita pakai AJ, Australia Dollar lawan Japanese Yen. Nah, kita lihat nih, biasanya jarang sih yang transaksi pakai pair ini sih ya. Tapi nggak ada salahnya sih, siapa tahu kalau misalnya ini teknik ini oke sih ya, mungkin kita bisa coba dulu di demo akun. Kalau kita sudah terbiasa, kita bisa masuk ke real akun, nah seperti itu hanya. Ataupun mungkin Bapak Ibu yang belum memiliki atau mungkin belum jadi nasabahnya Giga Invest, ya mungkin bisa nanti selepas acara ini bisa menghubungi tim marketing kami yang tadi mengirimkan link webinar ini, untuk dibukakan demo akun. Nah, kalau sudah demo akun, sudah terbiasa, baru nanti masuk jadi real akun atau jadi nasabahnya Giga Invest. Untuk Australia Dollar lawan Yen Jepang, kita lihat yang hari ini juga sama peluangnya, belum menunjukkan tanda-tanda dia bergerak apa, melewati harga tertinggi sama harga terendah. Nah, kita lihat, kita kasih gambar supaya cantik. Nah, yang hari ini dia belum melewati ya, ini harga tertingginya, oh kebalik, ini harga tertingginya di sini, kemudian di sini juga ada harga terendahnya di sini. Nah, ini. Harga tertingginya untuk AJ itu 73,818. 73 73,818. Nah, ini belum melewati. Kemudian yang harga terendahnya 72,980. 72,980. Oke. Nah, ternyata belum terlewati. Hari ini masih bergerak di tengah. Tapi kita sabar aja, siapa tahu nanti, di pertengahan sesi Eropa, pending order ini bisa jadi open posisi, ataupun nanti pas sesi Amerika. Nah, siapa tahu sesi Amerika, itu juga nanti bisa, siapa tahu bisa, open posisi. Oh ya, ini kita kasih EMA dulu, kita lihat. Oh, berarti ini kemungkinan, yang kena mungkin hari ini biasanya saya stopnya kayaknya nih, soalnya harga bergerak, candlestick bergerak di bawahnya EMA, Exponential Moving Average 21. Nah, kita lihat yang kemarin, apakah yang kemarin, nah ini yang kemarin kita kasih, apa namanya, gambar, jam 00.00 sampai jam 08.00 lah ya. Nah, ini kasih gambar seperti ini. Yang kemarin ternyata yang kenanya buy-nya. Nah, ini buy-nya 74.083. Ini buy-nya di sini 74.083. Breakout yang, atas, harga tertingginya sini. Terus yang harga tertingginya ketika dia breakout 74.297. Nah, ini 29. Nah, saya rasa dapat lah ya 100 pip lah ya. Kita buy di 083, 100 pip kan berarti kan di 183. Nah, sedangkan harga tertingginya 293. Kita lihat di 3 digit yang di belakang, 74-nya sama. Nah, kita lihatnya 3 digit yang belakang. Yang kemarin, kita dapat take profit, kemudian yang hari Selasa, nah kita cek sekalian hari Selasa nih. Nanti di sini kita lihat strategi sesi Eropa seperti apa nih. Nah, siapa tahu itu juga nanti jadikan inspirasi Bapak Ibu untuk mencoba teknik ini. Ya, kita ngambil-ngambil kecil-kecil lah ya, untuk meningkatkan equity lah intinya kan, seperti itulah ya. Ah, ini yang hari Selasa, oh ya ini yang hari Rabu terkena TP-nya ya nih, terkena ini. Nah, yang hari Rabu. Ini yang hari Selasa ternyata kena yang, open-nya yang di harga terendahnya. Nah, ini harga terendahnya di sini nih. Ini harga terendahnya 74.185. Kita kasih angka 74.185. Nah, harga terendah.
kemudian dia sempat turun di sini, dia sempat naik tapi di pertengahan, jadi belum belum kena stop loss kalau kita sell di 74.185, harganya kembali lagi turun sampai di 73.313. Nah, ini low-nya di sini 73.313. Nah, sampai di sini. Nah, paling nggak dapat lah ya. Kemarin 2 hari yang lalu juga dapat. Nah, begitu Bapak Ibu, untuk yang strategis di sesi perdagangan Asia. Dari sini mungkin ada yang bertanyakan, silahkan. Kalau mau bertanya, silahkan ketik, langsung ketik aja ya di kolom chat. Jadi tunggu penjelasan saya selesai dulu, dicerna, diamati, kemudian direnungkan, dipikirkan, oh ya masuk akal, oh ya masuk akal, oke deh, masuk logiknya. Kalau ada sesuatu yang tidak tahu, silahkan ketik kolom chat, nanti akan kita bahas. Apa yang jadi kendalanya atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang belum paham, langsung kita bahas. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke, saya rasa mudah sekali ya. Jadi kita bisa coba di AU, Australia dollar lawan US dollar, kita bisa coba di NU, New Zealand dollar lawan USD, kemudian kita bisa coba AC, Australia dollar lawan yen Jepang. Kemudian Pak kalau uji gimana nih USD Japanese yen? Nah, pernah saya coba USD Japanese yen, ya memang ada hasil juga sih, cuman dalam sebulan biasanya terkena stop loss-nya tuh sekitar 4 sampai 5 kali. Nah, rata-rata segitu. Yang paling banyak. 2 kali pernah, 3 kali pernah, ya sekitar 4 sampai 5 kali itu yang paling banyak. Dan itu pun juga karena uji saat ini kan pergerakannya kan cenderung apa ya, range-nya pendek ya, dalam range yang kecil. Jadi kalau memakai teknik ini kurang begitu sempurna meskipun kalau misalnya 5 kali kena stop loss itu pun juga lihat jaraknya dulu, stop loss-nya di berapa pip nih. Nah, kalau stop loss-nya mungkin terlalu lebar, ya mungkin uh, dalam sebulan mungkin akumulasinya profit tapi ya mungkin sedikit nggak banyak gitu. Tapi masih ada potensi untuk apa namanya ya menaikkan equity lah, menambah equity. Oke, itu untuk sesi perdagangan Asia. Nah, dari sini mungkin ada yang menanyakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan ketik kolom chat sebelum kita lanjut ini. Jadi gampang sekali ya, nanti bisa dicoba kalau mungkin belum terlalu apa namanya, belum terlalu paham, bisa dicoba dulu di demo akun, yang jelas logiknya sudah masuk, logiknya gampang untuk diterima, gampang untuk diterapkan. Jangan lupa pakai EMA, EMA-nya nih tipenya sedikit saya kasih yang sedikit aneh. Nah, biasanya kita pakai apply to-nya yang close, open, high, low, median price. Nah, tapi sekarang kita pakainya yang weight close, HL, CC dibagi 4. Nah, itu. HL, HLO harusnya nih ya, HLOC dibagi 4. Nah, kita pakai yang weighted close. Oke, nanti bisa dicoba, bisa apa namanya, bisa diterapkan. Lah, bagaimana nih kalau misalnya kita lihat di emas nih? Nah, mungkin karena banyak sekali nasabah GK Invest yang transaksi emas, kita coba nih bagaimana peluangnya di emas. Misalnya nih, kita pakai teknik ini tapi kita coba diterapkan di emas. Nah, hari ini, nah kita lihat dulu nih, hari ini kita lihat dulu jam 00.00 sampai jam 08. Nah, ini Masnya ini kecenderungannya hari ini lagi range ini ya. Kayaknya lagi menunggu sesuatu nih kayaknya ini. Oke, kita kasih gambar supaya cantik dan menarik. Kita kasih warna-warna biru dulu. Kebetulan saya suka sekali warna biru. Nah, ini. Harga tertingginya di 17.30.07. Poin 070. Ya, tertingginya di sini nih. Kebetulan belum belum kena nih.
Harga terendahnya 1723,74. Eee, 1723,740. Oke. Nah, hari ini belum kena, masih dalam range. Bagaimana dengan yang kemarin nih? Nah, kita lihat yang kemarin, jam 08.00. Nah, kita lihat yang kemarin ternyata bolak-balik nih. Nah, kita kena 2 kali nih. Open-nya open 2 kali, bukan kita kena 2 kali ya, open-nya 2 kali. Nah, ini harga tertingginya di sini pas di jam 08.00 itu di 1778,880. Ya ini ya. 1728,880. Nah, ini. Harga tertingginya sempat dia naik ini di 1729,200. Nah, sempat naik sedikit. Mungkin kalau kita ngambil satu poin mungkin belum nyampe sih ya ini. Berarti 72 berapa? Sebentar saya cancel dulu. 29.200. 1729.200. Nah, kalau kita pasang buy, kita pasang pending buy stop di 1728,880. Sempat kemarin naik, sempat jadi open, cuman nggak nyampe satu poin, nggak nyampe satu poin ya. Misalnya kita ngambil satu poin nih. Soalnya tadi juga di forex kita ngambilnya juga kecil, 100 pip. Jadi anggap saja di emas juga sama 100 poin. Sempat naik di 1728,200. Jadi belum kena take profit. Kalau take profit satu poin berarti di 1729,880. Nah, 29. Kita buy-nya di 28. Koma belakangnya sama. Ternyata marketnya turun. Nah, kita lihat turunnya di berapa nih? Ini turunnya di 17.22.530. Nah, turunnya di sini. 5 poin ya, sekitar 5 poinan nih. Oh, 6 poin. Jaraknya antara buy dengan sell. Nah, ini dia sempat turun sampai di 1712,770. 1712,770. Nah, dia sempat turunnya sampai di sini. Nah, karena Mas akhir-akhir ini pergerakannya juga lagi bolak-balik, jadi untuk teknik ini mungkin dalam dalam sehari kita bisa, dalam 1 minggu mungkin buy and sell mungkin bisa kena antara 3 sampai 4 kali sih ya, hampir dalam seminggu kena kena terus ya. Kemudian Selasa pun juga sama nih kayaknya nih, hari Selasa kita juga kena 2 kali nih ya, dapat open 2 kali nih. Nah, nih kelihatan di sini. Jadi untuk emas mungkin kurang begitu, apa namanya, kurang begitu cocok kalau saya lihat sih ya. Mungkin kita cocoknya di forex. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba di emas, ya silakan, tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mau coba di emas, mungkin kita pakai TP pendek, kalau misalnya sudah kena satunya, nah ini kan dia, bolak-balik nih, soalnya emas dalam 1 tahun terakhir pergerakannya juga bolak-balik. Dulu saya pakai, teknik harga tertinggi sama harga terendah yang kemarin, itu saya terapkan 5, 6 tahun yang lalu tuh masih oke sih, masih dapat pakai teknik breakout. Tapi 1 tahun terakhir ini pergerakan emas cenderungnya, sideways antara sesi Asia ke sesi Eropa, kecenderungannya range-nya dalam range pendek. Nanti setelah masuk ke sesi sesi Amerika, nah itu baru dia pergerakannya sedikit lebar, gitu. Oke, itu yang di, sesi perdagangan, apa namanya, sesi perdagangan Asia. Nah, sekarang kita kembali ke slide, kita jelaskan sesi perdagangan, Eropa. Nah, di Eropa juga ada slide-nya lagi. Saya harapkan tadi sudah jelas Bapak Ibu, nanti bisa dicoba dulu dipraktekkan di AUD boleh, di New Zealand NU juga boleh, di AJI juga boleh, atau mungkin coba pair lain juga, silahkan. Nah, sekarang kita beralih ke slide lagi. Nah, untuk peraturan yang di sesi perdagangan Eropa, nah mungkin dari tadi mungkin Bapak Ibu ingin
Pak, kalau coba di GU gimana nih? Nah, GU itu ada kelasnya sendiri ya, GU itu ada sesinya sendiri. Nah, GU, nah kita bisa masuk di sesi perdagangan Eropa. Kalau tadi Asia, Australia sama New Zealand, kemudian Australia sama yen, gitu kan ya. Nah, untuk GU sama GJ ini masuknya di sini nih, sesi perdagangan Eropa. Karena nih volatilitasnya juga sangat tinggi sekali. Time frame mungkin lebih baik kita pakai H1 supaya kita gampang mengidentifikasi. Nah, kemudian yang jadi perhatian kita adalah perhatikan jam 08 waktu MetaTrader GK Invest sampai jam 15.00 waktu MetaTrader GK Invest. Kemudian catat harga tertinggi dan harga terendah. Nah, seperti yang tadi kita lakukan. Catat harga tertinggi sama harga terendah jam 08 sampai jam 15. Jam 8 waktu MetaTrader sampai jam 15 waktu MetaTrader. Setelah kita catat, ganti jam, jam 16, 1 jam setelahnya, jam 16.00. Jam 16 itu jatuhnya berarti jam 8 malam lah ya. Mulai jam 12 tambah 4. 8 tambah 4, 12, kemudian 15 tambah 4, 19. Berarti range yang terbentuk antara jam 12 siang waktu WIB sampai jam 7 malam 19.00 waktu WIB tambah 4. Nah, kemudian jam 8 malam, nah kita pasang pending. Buy stop sama sell stop. Yang tadi sudah kita catat harga tertingginya sama harga terendahnya. Buy stop, sell stop. Take profit sama, mungkin 100 pip sampai 200 pip, ya mungkin kita bisa bermain pendek, mungkin kita bisa pakai yang paling minimal juga boleh. 100 pip, kuotanya harganya bolak-balik lah gitu lah ya. Yang penting equity naik, nah gitu. Kemudian untuk aturnya sama, jadwal FOMC mungkin sebaiknya mungkin tidak pasang pending juga boleh, ataupun pasang pending hedge juga boleh. Karena ketika FOMC biasanya pergerakannya kan cepat sekali, naik turunnya juga cepat, naiknya kadang juga lebih tinggi, turunnya juga kadang lebih dalam gitu kan ya. Ataupun non farm payroll. Nah, pas kebetulan non farm payroll ini di musim panas ini kan jam 19.00 keluarnya, setengah 8 malam lah ya, 19.30 waktu WIB, waktu Indonesia Barat. Jadi setengah 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Itu pun juga kadang volatilitasnya juga tinggi sekali, bahkan membentuk range yang sedikit lebar, nah gitu. Jadi mungkin bisa menghindari ketika non farm atau FOMC. Soalnya kan juga masih banyak kan hari-hari lainnya yang bisa kita ikuti di apa namanya, untuk kita transaksi di GU, GJ, EJ, ya seperti itu. Nah, ini untuk bentuk chartnya seperti ini. Itu yang saya kasih warna biru, itu ketika FOMC. Nah, FOMC seperti itu. Jadi sempat dia sideways beberapa jam sebelum sebelum FOMC dirilis. Setelah itu harga naik turun bergejolak. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi mungkin sebaiknya kita menghindari FOMC sama non farm payroll. Mungkin hari-hari lainnya baru kita pasang gitu kan ya. Pakai EMA juga sama, EMA 21. Platonya yang HLOC dibagi 4. Ini harga tertinggi, harga terendah, kecenderungan market, kecenderungan candlestick di atasnya EMA itu menunjukkan bullish trend atau naik. Kemudian kalau candlesticknya di bawahnya EMA, kecenderungan marketnya downtrend atau turun. Nah, itu kan bisa kelihatan. Ini yang di GU. Nah, kemudian untuk yang di GJ, nah ini pernah fall sekali untuk yang bulan ini, bulan Juni baru 1 kali kena stop loss, tapi itu pun range-nya juga kecil untuk yang bulan Juni. Nah, baru sekali. Saya rasa untuk yang beberapa kalinya pun saya juga sudah menutup loss-nya sih ya ini. Ini juga sempat naik, kena TP-nya juga. Kemudian ini yang di GU, kita lihat yang di GJ. Nah, GJ seperti ini. Dan non farm payroll harganya juga sempat sideways
kemudian sempat, naik sedikit tapi belum menyentuh yang harga tertinggi. Oke, sekarang kita coba untuk live trading, kita lihat peluangnya seperti apa, apakah yang hari ini belum sih ya, nanti jam 12 siang sampai jam 7 malam, nanti pasang pendingnya jam 8 malam. Nah, kita lihat yang kemarin, bagaimana nih, apakah kemarin lolos. Kita coba GU, GU mana GU? Nah, ini kita coba GU dulu. Kita ganti, apa, ini, mungkin kita nggak usah pakai separator lah ya, ini soalnya nanti sedikit, separatornya yang ini, kita buat sendiri. Nah, kita cari yang jam tadi 08 ya, meneruskan. Nah, jam 08 yang kemarin sampai jam 15. Nah, di sini, 14, oh ini 15. Nah ini. Nah, ini kita kasih sedikit warna-warna lah. Nah, ini. Ini ternyata dia mengenai harga, terendah. Kita kasih MA dulu. Nah, dia kecenderungannya berarti marketnya di bawah nih, soalnya kan di bawah EMA. Ini harga terendah kemarin 25.228. Sini kita kasih 1.25228. Terus yang ini sempat dia turun 1.25102. 1 poin. Oke, 1.25102. Nah ini. Nah, karena spread-nya GU ini juga tipis sekali di GK Invest, jadi saya rasa ini kena take profit ini ya. Ini kalau kita coba di demo sudah, kena take profit. Saya coba kena TP. Ini untuk yang kemarin, kemudian kita coba 2 hari yang lalu, hari Selasa. Hari Selasa apakah seperti ini atau gimana, kita lihat. Ini jam 08. Kemudian kita lihat sampai jam 15. Nah, di sini. Nah, ternyata market bergerak ke bawah. Di bawahnya EMA. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, ini. Berarti dia mengenai, harga terendahnya di 1.26079. 1.9079. Nah, ya saya rasa 100 pip dapat sih ya nih. Nah, ini turunnya juga lumayan banyak. 1.25520, lumayan banyak. 1.25, berapa tadi, 1.25520. Nah, turunnya malah sekitar 400-an ya. Oh, kok 400. Heeh, 500 pip. Pasar kemarin dapat wah ya. Bagaimana dengan gizi? Nah, kita lihat gizi nih. Nanti Bapak Ibu silakan coba dulu di rumah. Kalau nanti apa, agak sedikit bingung, nanti bisa melihat tayangan di YouTube. Nanti kita apa, share di YouTube untuk siaran ulangnya, nanti bisa nonton lagi di YouTube. Kalau misalnya mungkin hari ini lagi bawa handphone, lihatnya lagi dari handphone dan belum dicatat, nah nanti bisa lihat dari YouTube channel. Jam 08 ini untuk gizi yang kemarin, karena hari ini belum terbentuk, sampai jam 15. Nah, kalau gizi ini volatilitasnya dia memang sangat, apa namanya, cepat dan agak tinggi. Jadi untuk teknik ini pun juga, cocok untuk yang di gizi. Nah ini, kemarin dapat turunnya juga lumayan banyak ini kan ya. Terus hari
Selasa. Nah, kita lihat dari Selasa ini jam 08.00 di sini. 17.08. Ini waktunya kita paskan aja ini kok ada. Nah, terus sampai jam 15. Nah, di sini 15. Kita kasih warna. Kita warna ngambil dari sini. Nah, seperti ini. Sedikit tarik. Nah, selnya pun kalau di GC di bulan ini lancar, semuanya kena TP. GU baru 1 kali kena apa namanya, stop. Ya paling nggak stopnya sedikit mengurangi lah ya. Karena satunya suka kena take profit. Belum lagi ditambah hari-hari yang lainnya. Nah, ini yang kemarin GC 2 hari ini dapat. Nah, mungkin kalau kita lihat yang kemarin sebelumnya pun juga sama. Hari Senin. Nah, hari Senin dia kecenderungannya naik jam 15. Nah, di sini. Irisnya juga sedikit agak lebar ya kemarin. Nah, ini. Nah, dia kecenderungannya naik. Nah, kita pasang nih. Nah, gitu kan ya. Jadi yang sedikit ke kiri, yang warna biru ke kiri, kecenderungannya naik karena candlestick bergerak di atasnya EMA, kemudian yang tengah, biru yang tengah, market breakout, turun melewati EMA, melakukan penembusan, dan juga menembus harga terendahnya sesi perdagangan Eropa. Nah, kena TP. Kemudian yang kemarinnya, hari kemarin, hari Rabu, juga market bergerak di bawahnya EMA 21. Dan kecenderungannya turun, downtrend. Nah, itu. Jadi ada 3 lah ya, GU, GC, sama satu lagi. Nah, kita lihat EJ nih. Bagaimana dengan EJ? EJ kurang lebihnya apakah sama dengan ini? Oh, sebentar. Screen-nya nggak kelihatan ya? Sebentar. Oke deh. Ini tadi ada sedikit uh, bentar. Oke. Nah, ini saya kembalikan lagi. Nah, sempat naik turun sih. Mungkin karena koneksi internet nggak stabil. Oke, ini untuk yang GU. GU hari ini, GU yang hari ini, GU yang hari ini belum ya. GU yang hari ini belum. Untuk yang kemarin itu dapat take profit. Kemudian hari Selasa, nah hari Selasa yang ini, yang sedikit ke kiri, gambar biru yang sedikit ke kiri, dapat take profit. Nah, kemudian yang hari berapa? Hari Rabu, Selasa, Senin. Nah, yang Senin itu yang di sini nih. Jam 08 sampai jam, nah, Selasa ini dapat lah yang hari Senin. Nah, ini untuk yang GU. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Kita lihat EMA-nya, exponential moving average, dia kecenderungannya di atas, candlestick-nya di atas moving average. Jadi harga ini. Nah, jadi marketnya arahnya ke downtrend. Kemudian yang warna biru yang kedua, GU, itu juga kecenderungannya di bawah, itu juga kena take profit. Jam 08 sampai jam 15. Berarti Bapak Ibu pasang separator jam 12 siang sampai jam 7 malam. Nanti pending ordernya jam 8 malam baru open pending order. Terus yang kemarin juga dapat ini. Kemudian untuk GC, nah GC gambarnya seperti ini. Yang paling kiri, gambar warna biru yang paling kiri, itu candlestick bergerak di atasnya, candlestick bergerak di atasnya EMA, kecenderungannya dia naik, kemudian yang tengah turun,
kemudian downtrend, kemudian yang, kemarin hari Kamis juga dapat juga ya untuk GJ. Jadi GJ ini volatilitasnya sangat tinggi, untuk bulan ini pun lolos semuanya kena TP. Kalau yang GEO cuma 1 kali, sama kayak AU. AU tadi Australia dollar lawan USD juga 1 kali. Nah, sekarang kita lihat yang di EJ. Nah, ini kita lihat EJ, apakah di EJ ini juga sama. Kita hilangkan dulu separatornya. Kita kasih separator sendiri yang di EJ. Yang kemarin jam 08 sama sampai jam 15. Nah, di sini. Oh, kita kasih EMA-nya dulu. Nah, ini. Kecenderungannya marketnya turun karena di bawahnya EMA. Nah, seperti ini. Ini yang EJ nih, ya dapatlah ya. Kemudian yang hari Selasa, ini jam 08 sampai sini, terus kemudian kita jam 15-nya di sini, kita kasih warna-warna supaya cantik. Nah, ini. Nah, saya rasa juga dapat. Ini sell stopnya jadi open lah ya, jadi open karena kecenderungan di bawah. Kemudian untuk yang hari Selasa, hari Selasa, hari Senin. Nah, hari Senin juga buy yang di EJ. Nah, seperti ini. Ya, nanti silakan Bapak Ibu coba untuk sesi perdagangan Eropa, bisa coba di GU, GJ, sama EJ. Kenapa saya tidak coba di EU? Karena EU pergerakannya juga kadang volatilitasnya juga range-nya dalam range yang kecil, dia lebih lebar GU daripada EU, Euro lawan USD, juga lebih lebar daripada GJ. Jadi kita cari yang volatilitasnya tinggi. Nah, jadi supaya marketnya bergeraknya pun juga cepat. Maksudnya begitu open pendingnya di open posisi, paling tidak market follow trend bisa kena di take profit. Ya, ini teknik stop loss jangan lupa tetap dipasang. Take profit meskipun kita main pendek, tapi stop loss juga kita harus pasang. Jadi seperti itu. Sesi perdagangan Asia bisa lihat dari jam 00 sampai 08 bisa di AU, NU, sama AJ. Nah, gitu. Kemudian untuk yang sesi Eropa, Bapak Ibu bisa coba di GU, GJ, sama EJ. Nah, yang hari ini belum sampai, soalnya nanti harus nunggu sampai jam 7 malam. Nah, itu sampai nunggu jam 7 malam baru nanti kita bisa pasang jam 8 malam. Silakan dicoba dulu di demo akun, kalau misalnya mungkin sudah uh, sudah terbiasa, baru nanti beralih ke real akun. Oh ya, untuk kolom survei, silakan Bapak Ibu untuk mengisi di kolom survei untuk webinar kali ini. Kemudian besok Senin kita juga ada webinar lagi untuk judul sama share link-nya nanti akan dikirim oleh tim marketing dari GK Invest Semarang. Nah, itu jadi di sesi perdagangan Asia nanti bisa kasih separator yang tadi seperti yang sudah saya lakukan. Kasih separator mulai jam 00 sampai 08, kemudian sesi perdagangan Eropa jam 08 sampai jam 15. Nah, nanti bisa dicoba dulu dalam bulan ini, di bulan Juni. Untuk AU itu baru 1 kali kena stop loss, tapi akumulasinya masih profit karena lainnya juga kena take profit. Kemudian GU juga masih 1 kali, 1 kali kena stop loss, akumulasinya masih profit karena yang transaksi lainnya juga kena TP. Kalau yang GJ lancar jaya. Jadi dari awal bulan sampai hari ini kena take profit semuanya. Nah, EJ juga sama gitu.
Kalau misalnya mungkin mau coba emas, mau coba di pair lain, silahkan Bapak Ibu, riset, silakan Bapak Ibu analisa, yang penting logiknya sudah dapat, caranya sudah dapat. Nah, caranya sudah dapat, tinggal nanti apa namanya, dipraktekkan sendiri, di-riset sendiri, mana yang sekiranya, bagus. Apakah mungkin bisa pakai GA, pound sterling Aussie, atau pound sterling, Kanada, atau pound sterling Swiss franc, itu juga gerakannya sangat cepat sekali. Nah, itu bisa dicoba, tapi ya nanti, pending order pasti akan sedikit lebar. Buy stop sama sell stop-nya sedikit lebar, tapi karena range-nya juga, sedikit lebar kayak GJ kan range-nya juga sedikit lebar. Oke, mungkin yang, survei silahkan untuk diisi, yang mungkin belum diisi atau mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan, ditanyakan, barangkali mungkin ada yang belum jelas dari penjelasan yang tadi saya sampaikan. Untuk 2 strategi, jadi kita memakai currency yang berbeda untuk di sesi perdagangan yang berbeda. Jadi Asia kita pakai NU, AU, sama AJ. Untuk Eropa kita pakai GJ, GU, sama EJ, Euro Japanese Yen. Baik, untuk tayangan ulang nanti bisa lihat di channel YouTube kami. Bagi Bapak Ibu yang mungkin, apa namanya, belum jelas, nanti bisa lihat tayangan ulang di channel YouTube kami, GK Invest Semarang. Nanti bisa dicari peluang trading berdasarkan sesi perdagangan. Nanti bisa lihat, tayangan ulang, nanti sekalian dipraktekkan. Siapa tahu nanti malam jadi rezeki kan, nah kita juga nggak tahu nih. Nah, GJ, GU, atau EJ, nah siapa tahu bisa menaikkan equity, nah gitu kan ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup sampai di sini, pertemuan kita di acara webinar hari Kamis tanggal 18 Juni 2020. Saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest, cabang Semarang, mohon pamit, sampai ketemu di hari Senin, tetap jaga kesehatan, tetap jaga, apa namanya, kebersihan, supaya kita bisa selalu, kita bisa beraktivitas dengan semangat, kita juga bisa, mencari peluang-peluang trading, yang sekiranya bisa menaikkan equity. Eee, Baik, kalau sudah tidak ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya, salam profit dan sukses untuk kita semua.